Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ya, ada sebuah artikel dari ESPN. Judulnya pemain Manchester United, apa yang akan dilakukan oleh Erik ten Hag, pemain-pemain mana saja yang akan di-keep, pemain-pemain mana saja yang akan disisihkan. Mark Odgen dan juga Gabriel Marcotti ini memberikan pendapatnya di sana. Tapi gue tidak akan membahas terkait dengan pemain mana yang akan di-keep, pemain mana yang punya kemungkinan akan dilepas ya, pendapatnya seperti apa. Gue kan nggak akan ke sana. Tapi ada hal yang menarik di artikel ini. Langsung aja ya, walaupun Manchester United memenangkan FA Cup dan pada saat itu dilihat musimnya sebagai salah satu musim yang terburuk dalam sejarah klub. Ada beberapa pergantian yang telah dilakukan. Bagaimana Ineos masuk ya sebagai pemilik minoritas dari Manchester United dan melakukan banyak perubahan di sisi sepak bola. Misalnya memasukkan Dave Braithwaite di dalam kepengurusan yang sementara. Lalu ada Omar Berada dari Manchester City akan menjadi CEO, Jason Wilcox dan Ashworth. Jadi ada banyak perubahan di sana. Dan tentu saja ini juga akan diikuti dengan perubahan di atas lapangan. Nah, ini dia nih informasi yang menarik ya. Kami atau ESPN percaya bahwa klub atau transfer budget dari klub ini akan sekitar 50 juta pounds ya, 50 juta pounds berarti sekitar 60 juta euro, ditambah berapapun hasil dari yang mereka bisa dapatkan dari transfer dan juga pemutusan kontrak ya, ataupun tidak diperpanjangnya kontrak dari beberapa pemain yang mendapatkan gaji yang tinggi yang kontraknya sudah selesai, seperti kayak Rafael Varane dan juga Anthony Martial. Ini tentu saja mereka akan, atau Manchester United bisa mendapatkan uang lagi kalau mereka menjual pemainnya ya. Dan juga situasi bagaimana banyak klausul dari pemain Manchester United yang gajinya ini dikurangi karena Manchester United tidak berlaga di Champions League musim depan. Ada kabar baik dan tentu saja ada kabar buruk. Karena kabar buruknya misalnya mereka harus terus berada di Profit and Sustainability Regulation atau PSR. Jadi intinya Manchester United harus tetap bisa dalam situasi yang profit ya, atau mendapatkan keuntungan. Dan tentu saja ada juga situasi dengan financial fair play misalnya. Nah, itu dia yang ingin gua bahas kali ini. Budget dari Manchester United hanya 50 juta pounds atau sekitar 60 juta euro. Gue sudah pernah bahas juga di beberapa video ya. Gue bahas secara singkat karena memang model dari Ineos ini berbeda. Mungkin ada beberapa sobat Football United yang mengatakan Ineos ini pelit, Ineos ini pelit. No, gue tidak melihat Ineos ini pelit. Mungkin ada beberapa yang sangat terbiasa misalnya dengan situasi klub lain ya, jor-joran uang, PSG, lalu Manchester City misalnya mendatangkan pemain dengan mahal-mahal. Real Madrid pun juga demikian. Tapi banyak juga yang tidak melihat bagaimana mereka bisa melakukan hal tersebut. PSG, Manchester City, mereka punya pemilik di mana pemilik ini ya mereka menyuntikkan uang yang sangat besar di klub, tapi apa konsekuensinya? Ada investigasi, ada kemungkinan hal-hal yang mereka langgar. Lalu bagaimana dengan Real Madrid misalnya? Mereka sudah memiliki bisnis model ataupun financial model ya, model keuangan yang mereka punyai sudah sedemikian lama, yang membuat mereka ini memiliki kemampuan di bursa transfer yang sangat besar dengan situasi yang lebih sehat. Bagaimana dengan Manchester United? Ini kan berbeda. Manchester United, gue sudah pernah katakan, sebenarnya tidak butuh pemilik yang kaya. Nggak butuh. Karena sebenarnya sisi keuntungan dari Manchester United, profit, ini sudah sangat besar sekali. Sehingga yang Manchester United butuhkan adalah pemilik yang bisa memanage, yang bisa mengatur keuangan finansial dari Manchester United sehingga bisa dipakai untuk operasional sepak bola di Manchester United dengan porsi yang lebih besar lagi. Di situ sebenarnya. Sekali lagi, Manchester United tidak butuh pemilik yang kaya kalau menurut gue. Gue bilang gini kenapa? Karena kalau dilihat Sobat Football United bisa searching misalnya ya, bagaimana situasi keuangan dari Manchester United, pendapatannya, pengeluarannya dan lain-lain. Itu sebenarnya sangat besar sekali. Manchester United ini branding yang juga sangat besar. Salah satu klub olahraga sepak bola dengan branding terbesar secara global, secara dunia, sehingga pendapatannya itu juga banyak sebenarnya. Hanya saja pengelolaannya. Nah, disinilah kata kuncinya, pengelolaannya atau manajemennya. Untuk melakukan perubahan
di unsur financial management atau manajemen keuangan ini, menurut gue Ineos yang baru 6 bulan berada di Manchester United sangat tidak masuk akal menurut gue kalau mereka sudah bisa merubah situasi finansial ini ya, sehingga Manchester United ini sangat aman dari financial fair play. Manchester United ini sudah sangat aman dari situasi profit and sustainability rules, PSR itu tadi. Menurut gua tidak bisa seperti itu. Bagi sobat Football United yang bekerja mungkin di company sebagai accountant ya kan, sebagai akuntan atau yang berkaitan dengan situasi keuangan, tahu betul bagaimana memang hal-hal seperti ini nih tidak mudah untuk dilakukan. Tapi sering juga banyak fans yang tidak melihat seperti itu ya, pengennya seperti kayak di game saja kan, ada budget sekian, gunakan seperti itu. Datangkan Mbappe, datangkan Haaland dengan yang mahal-mahal. Enggak. Oleh karena itulah gua tidak menekankan, dan juga sebenarnya gue tidak peduli apakah Manchester United ini butuh pemilik yang kaya, yang royal dengan memberikan uang, tidak pelit. Pelit nggak masalah menurut gue. Yang lebih penting adalah pemilik yang bisa mengelola keuangan klub, sehingga sekali lagi profit dari klub bisa lebih digunakan untuk kepentingan klub itu sendiri. Sir Jim Ratcliffe sudah mengatakan bahwa dia akan pertama-tama, ini salah satu langkah awalnya adalah, dan ini juga disebutkan oleh Erik ten Hag, Carrington ini akan dirubah, akan diperbaiki. Ini ada budget yang lari ke sana, dan menurut gue ini merupakan langkah yang sangat positif. Pemain mahal seperti apapun yang datang ke Manchester United, kalau lapangan latihannya tidak standar tertinggi ya, fasilitasnya juga tidak lengkap, percuma menurut gue secara ringan amatiran. Kalah jauh dengan klub-klub lain yang memiliki fasilitas yang lebih bagus. Pemain biasa-biasa saja datang ke klub dengan fasilitas yang bagus, dia punya lebih peluang untuk berkembang dibandingkan pemain luar biasa yang datang ke klub yang fasilitasnya biasa-biasa saja. Di situ sih menurut gue, pendapat gue bisa salah tapi itu yang gue lihat nomor satu. Lalu juga bagaimana Sir Jim Ratcliffe punya visi untuk Old Trafford, apakah diperluas kapasitasnya atau bahkan dibikin stadion yang baru. Ini butuh keuangan di sana. Kenapa? Karena menurut gue ini sudah sangat mendesak. Euros habis Jerman ini adalah UK dan juga Ireland, tapi kota Manchester ini diwakili oleh bukan stadionnya Manchester United. Gua secara pengalaman ketika gua datang ke Old Trafford dibandingkan dengan stadion-stadion lain di Eropa sangat tertinggal. Dengan diperbanyak kapasitas, maka ada unsur kenyamanan, ada juga unsur pemasukan yang bisa tambah lagi dari sisi ticketing misalnya. Ini akan berkembang ke sisi merchandising juga dari klub. Dari sisi bisnis ini hal yang menurut gua positif, tapi harus dicari dulu sumber dananya dari mana. Menurut gue tidak perlu dicari dari mana-mana ya. Ya, salah satu terbesarnya tentu saja selain pinjaman misalnya ke pemerintah dan lain-lain, juga bagaimana dari keuntungan Manchester United itu sendiri. Dan hal ini menurut gue kan tidak bisa secara leluasa juga diatur oleh Ineos. Bagaimana Ineos pemilikannya hanya minoritas dan mereka lebih banyak keadaannya ini di unsur football operation, bukan financial operation dari Manchester United. Dan di sini juga harus dilihat sih menurut gue. Sehingga balik lagi, ya gue paham betul bahwa ya pastinya akan ada gaya yang berbeda di bursa transfer. Dan ini juga sekaligus mungkin yang ingin dibuktikan oleh Ineos. Mereka akan mengoperasikan Manchester United, sudah agak beribet, terutama di bursa transfer dengan gaya yang berbeda. Kalau Manchester United ini tetap jor-joran, maka situasi market pemain ini tidak akan berubah. Apa yang mau dirubah? Lihat, Manchester United setiap kali mengejar pemain selalu mahal. Karena apa? Harga berapapun ditebus. Manajemen harus lebih jeli, manajemen harus lebih cerdik, dan ada konsekuensi di sana. Ya mungkin Manchester United tidak lagi leluasa seperti ketika banyak fans bermain game yang mendatangkan pemain yang mahal-mahal. Tidak seperti itu, tapi akan lebih jeli, memanfaatkan betul tim rekrutmen yang jeli melihat pemain-pemain yang diincar, dengan konsekuensi itu tadi, harga yang tidak begitu meledak. Ya kita lihat saja ya akan seperti apa, dan menurut gue ini juga sisi positif bagaimana itu bisa diraih ketika pemain dilepas dulu. Artinya menurut gue ini yang akan terjadi di bursa musim panas ya. Artinya Manchester United juga akan berusaha untuk menjual pemain
sebagai amunisi tambahan, bukan amunisi tambahan, amunisi utama bahkan untuk bergerak di bursa transfer musim panas nanti. Sesuatu yang mungkin berbeda jika dibandingkan Manchester United 10-11 tahun belakangan ya, di mana ya Manchester United tidak perlu terlalu menggantungkan ke penjualan pemain. Tapi kali ini akan seperti itu, dan menurut gue ini jauh lebih sehat sih dibanding 10-11 tahun belakangan. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United mengenai kabar ini? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.